Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Kesempatan ini saya ingin membahas tentang bercerita ya, sebuah kisah. Ada seorang subscriber saya datang ke rumah, dan tiba-tiba di rumah beliau ingin menulis sesuatu gitu, tangannya tuh ingin menulis gitu, dan ditulis ya seperti ini tulisannya gitu, seperti ini tulisannya. Nah, beliau bisa membacanya, dan saya tanya apa ini artinya. Ternyata beliau bilang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah ini yang ditulis, beliau tuh datang ingin silaturahmi, ingin ngobrol, dan di pertengahan obrolan dia merasa getaran gitu, tangannya ingin menulis sesuatu dan dia tulis. Dan saya bilang, saya nggak ngerti, nggak bisa baca huruf seperti ini, kata saya. Dia bilang itu Bismillah kan, katanya. Terus minta diartikan karena dalam kehidupannya beliau tuh sedang sedang dalam yang saya sering bilang bocah angon, sedang dalam mencari jati diri gitu, intinya seperti itu. Dan beliau sering bermimpi katanya, kata leluhurnya itu suruh belajar hidup pahit, belajar pahit gitu. Nah, di sini saya coba jabarkan setelah diberikan petunjuk oleh leluhurnya melalui tulisan ini. Saya coba jabarkan kemarin pada beliau, dan sekalian ini mungkin petunjuk juga untuk saya buatkan konten tentang Bismillah ini, karena makna dalam Bismillah ini sangat luar biasa. Saya coba jabarkan ya. Nah, Bismillah ini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah salah satu gambaran Allah itu Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Karena ketika kita ingin tahu intisari yang ada dalam Bismillah ini, kita harus mengenal dulu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Ketika kita ingin mengetahui yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita akan mengetahui itu setelah kita mendapatkan 3 tahap dalam kehidupan. 3 tahap apa? 3 tahap kalau dalam Uga Wangsit Siliwangi disebutnya rumah susun 3, rumah bocah angon susun 3. Itu kalau dari Uga Wangsit Siliwangi. Seperti apa rumah susun 3 ini gitu kan? Nah, rumah susun 3 ini yaitu ikhlas, pasrah, ridho. Jika
ketika orang yang mau belajar tentang ikhlas pasrah ridho di perjalanan hidupnya sambil menjalankan ikhlas pasrah ridho ini dalam berikhtiar mencari jati diri, disitulah akan menemukan yang disebut Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena apa? Ikhlas pasrah ridho akan menyadari bahwa hidup manusia ini hanya sekedar digerakkan. Mau hal itu buruk datang pada kita atau hal baik yang datang pada kita, itu atas kehendaknya yang disebut Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mau hal buruk yang datang pada kita, Allah tuh sayang pada kita. Karena di balik hal buruk yang kita dapat, kita akan mendapatkan nih pembelajaran. Kita akan mendapatkan pembelajaran. Gitu. Nah, dengan menyebut nama Allah atau Bismillah, apa benar Bismillah ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa? Saya yakin, sangat yakin. Bukan karena yakin, karena di situ dengan menyebut nama Allahnya, tapi saya yakin karena di situ Bismillah ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena bukan hanya ibaratnya sekedar yang dihayalkan, tapi yang didasari dengan yang saya alami sendiri. Bismillah ini gitu. Itu saya menjalankan syahadatnya. Karena ketika kita yakin akan suatu ayat, kita harus bersyahadat, mengalaminya terlebih dahulu agar kita terjaga tidak terkecoh oleh ibaratnya makhluk-makhluk yang bisa membelokkan kita gitu. Nah, Bismillah ini saya sangat yakin kekuatannya luar biasa. Karena ada satu contoh, dengan Bismillah bisa pergi ke Arab atau naik haji misalkan. Nah, itu kan satu contoh. Kenapa orang zaman dulu atau istilahnya leluhur kita itu bisa begitu? Karena keyakinannya, imannya, pancegnya itu kuat. Nah, di sini hanya dengan Bismillah saja saya yakin semuanya kun fayakun. Jadi dalam Bismillah ini yang akan mengembalikan kita kepada titik nol. Seperti apa titik nol itu? Titik nol itu ketika kita merasakan atau meyakini bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa. Tidak ada manusia bodoh, tidak ada manusia pintar. Tidak ada manusia ibaratnya miskin, tidak ada manusia kaya. Manusia itu standar, semuanya rata. Ketika manusia itu dicubit terasa sakit, gitu kan? Ada waktunya sakit, ada waktunya sehat, itu manusia. Nah, di situ kita akan tahu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita diberikan kesehatan, itu atas kehendaknya, itu Maha Pengasih. Ketika kita sakit, itu atas kehendaknya, itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika kita ibaratnya dalam segi kehidupan yang kita jalani sekarang, kita dalam masalah, misalkan
dalam masalah seperti yang sedang saya alami. Masalah saya yaitu, jujur saja, kenapa saya meyakini bismillah ini? Jujur saja, saya sekarang kalau dibilang sedang menganggur tuh sedang menganggur, tidak punya usaha apa-apa, tidak ada penghasilan apa-apa. Tapi saya yakin apa? Yaitu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah, saya yakin dengan bismillah ini, ya alhamdulillah. Beberapa waktu kebelakang ini, meskipun saya menganggur di rumah, saya masih bisa beli rokok bungkusan, masih bisa makan untuk anak dan istri saya. Itu karena kebesarannya, yang melalui siapa saja gitu. Yang penting kita tidak mengemis. Itu karena bismillah ini yang membuat saya yakin, karena saya merasakan ketika saya berhenti dalam pekerjaan, ya bismillah saja, ternyata benar. Bismillah itu nyata. Yang saya rasakan, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun ya kun fayakun. Terjadi ya terjadilah. Tapi ketika kita ingin menjalankan bismillah ini dalam kehidupan kita, dibutuhkan ikhlas, pasrah, ridho. Jika ikhlas, pasrah, ridho ini tidak kita jalankan bersamaan dengan bismillah ini, timbullah di sana fitnah. Fitnah seperti apa? Ketika seseorang diberikan kesusahan, ini contoh saja. Ketika seseorang diberikan kesusahan, terus kemudian mereka tidak mendapatkan ibaratnya hasil yang tidak sesuai yang mereka inginkan, mereka akan timbul fitnah. Seperti apa fitnahnya? Fitnahnya, mereka akan merasa bahwa hidupnya tuh, kenapa hidup saya begini, sementara melihat orang lain kok bisa, kenapa saya tidak bisa? Saya selalu begini, terpuruk hidup saya. Nah itu kan, meskipun kita tidak menyalahkan seseorang atau tidak menyalahkan yang Maha Kuasa, tapi di situ adalah bentuk fitnah. Fitnah seperti apa? Ketika kita mengeluh akan kondisi kita sekarang, entah itu kondisinya sedang jaya atau sedang terpuruk, hati-hati, fitnah itu tidak selalu yang diucapkan. Ketika kita mengeluh, disitulah kita tidak menemukan keadilan yang Maha Kuasa, sementara yang Maha Kuasa ini Maha Adil, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Hanya orang saja yang belum bisa mempelajari hidupnya. Jangan sampai kita terperosok karena kesalahan kita yang tidak mampu mempelajari sesuatu. Makanya dalam suatu istilahnya ayat ya, atau inilah bismillah, ketika kita ingin mengetahui seberapa besar kekuatan bismillah ini, ternyata dibutuhkan ikhlas, pasrah, ridho, atau rumah 3 susunnya bocah hangon. Rumah itu yang akan melindungi dari panas, dari hujan, dari angin.
rumah itu. Ketika panas, coba lihat gambaran seseorang ketika menemukan perbedaan, ada yang sukses, ada yang tidak. Jika kita bernaung di rumah 3 susun ini, kita tidak akan kepanasan melihat orang yang lebih sukses dari kita. Gitu kan? Dari hujan, gitu kan? Kita tidak akan pernah mengeluh dalam kehidupan kita, meskipun kondisi kita sedang susah adanya, terima saja gitu. Tertahan angin, kita tidak akan mudah ibaratnya terdoktrin di dalam kehidupan ini. Meskipun doktrin-doktrin itu datang dan bisa menipu pandangan kita. Ini rumah 3 susun bocah Angon yang sangat-sangat kuat, ikhlas, pasrah, ridho. Kenapa bisa kuat rumah 3 susun bocah Angon ini? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jalankan dengan dinaungi 3 susun atau rumah susun 3 untuk mengarungi kehidupan kita. Karena apa? Rumah susun 3 yang dimiliki bocah Angon itu intisari Al-Fatihah, induk segala ayat. Jadi intinya dalam Bismillahirrahmanirrahim ini, intinya kita hidup diciptakan manusia ke dunia untuk berikhtiar agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ketika manusia berikhtiar harus dibarengi rasa pasrah, ikhlas, dan ridho. Itu orang yang berikhtiar. Ketika kita ingin menemukan jalan yang lurus, pakai ikhlas, pasrah, ridho. Kenapa? Karena di perjalanan akan menemukan hambatan. Seperti apa? Perbedaan sudut pandang. Ketika ingin mengenal Allah, akan banyak rintangannya. Jika orang yang tidak mampu atau terhambat oleh rintangannya, disitulah stop atau berhenti. Seperti yang sering saya bilang, kita akan terhenti, atau orang-orang yang mengandalkan imajinasi atau hayalan itu akan terhenti di sana. Jangan sampai hanya sekedar terhenti ibaratnya dari hambatan itu. Kita harus terus berjalan untuk menemukan yang Maha Kuasa. Karena kita masih menghirup udara segar. Jika kita sudah tidak bernafas, disitulah kita berhenti dalam mencari Tuhan. Ini Bismillah. Perjalanan kita harus didasari dengan Bismillah. Dari lahir atau dari mulainya kita berpikir atau waras, disitulah mulai Bismillah itu berjalan sampai kelak kita meninggal. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.